kenapa sih sekarang ya sekolah-sekolah itu mau sekolah apa aja pokoknya sekarang ketua OSIS maupun wakil ketua OSISnya kebanyakan cewek? Itu beberapa siswa yang ikut robotik dari Azara itu menangin juara line follower. Wah, keren banget, tepuk tangannya ini. Memenangkan juara berapa? Juara satu tingkat mewakili Sumsel. mewakili Sumsel. Wow, luar biasa ya SMA Islam Azhara. Halo Falcomstar, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Falcom Tech Part 8. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan tamu spesial pastinya dari sekolah-sekolah favorit yang ada di kota Palembang. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan tamu spesial dari SMA Islam Azhara Palembang. Tepuk tangannya mana? Nama daerahnya kayak lucu banget. Mana nama daerahnya nih? Oke, jadi kita hari ini udah kedatangan tamu spesial dari SMA Islam Azhara Palembang ya. Jadi hari ini kita udah kedatangan tamu spesial itu khususnya dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ayo, penasaran siapa aja yang datang hari ini? Atau kalian udah menunggu jam tayangnya ini YouTube kita hari ini, menunggu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke, jadi langsung saja kita sambut. Ini ada ketua OSIS SMA Islam Azhara dengan Nilam Naila Sakinah. Tepuk tangannya. Oke, tamu berikutnya ada wakil ketua OSIS ini dengan Itaki Nurroini. Oke, selamat datang Nilam dan Itaki. Halo. Cantik-cantik ya, suka deh kalau sama adik-adik SMA gitu ya. Kayak Mbak Dewi juga kayak ngerasa jadi anak-anak SMA lagi gitu. Kayak jadi masih muda, masih 17 tahun. Ini berapa? 17 tahunan ya? 16. Oh, Mbak Dewi 17. Iya, 17 tahun gitu ya. Oke, jadi hari ini kita ditemanin sama Nilam dan Itaki nih dari organisasi OSIS ya. Kepanjangan OSIS apa sih? Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi Siswa Intrasekolah. Oke, jadi Nilam ini sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Itaki ya. Kenapa sih sekarang ya sekolah-sekolah itu mau sekolah apa aja pokoknya sekarang ketua OSIS maupun wakil ketua OSISnya kebanyakan cewek. Udah apa ini? Biasanya kan cowok ya. Ini kan kebanyakan udah beberapa sekolah yang kita undang ke kursi panas. Panas nggak kira-kira kursinya? Belum ya? Baru pemanasan ya. Biasanya itu wakil dan ketua OSISnya itu ada beberapa juga yang cowok ya. Tapi kalau seandainya wakil ketua OSIS nih, itu cewek, itu luar biasa sekali ya untuk Nilam. Semangat ya Nilam menjadi ketua OSIS menghadapi anak-anak yang pastinya nggak mudah. Ya, betul ya. Oke, jadi Nilam dan Itaki ini dari organisasi OSIS ya. Nah, kalau seandainya Nilam sama Itaki ini kelas berapa sih sekarang? Sekarang menginjak kelas 12. Kelas 12. Oke, Nilam kelas 12, Itaki? Sama, Itaki juga kelas 12. Kelas 12. Oke, berarti bentar lagi akan pelepasan jabatan masing-masing ya. Oke, kalau pelepasannya itu di bulan berapa? Tanggal berapa? Kisaran di bulan 10. Oh, bulan 10. Berarti masih ada 2 bulan lagi masa jabatan gue ketua OSIS. Nikmatin ya. Oke, jadi kelas 12 ya. Nah, kira-kira dari SMA Islam Azhara siapa akan menggantikan Nilam dan Itaki? Atau kalian udah punya jagoannya masing-masing? Oh, ini nih harus jadi pengganti aku nih, ini kayaknya bagus, keren. Kalau itu sih pasti udah ada. Udah ada ya, oke. Dari kelas berapa? Boleh kasih bocoran sedikit? Tentunya dari kelas 11 ya. Kalau ya, untuk ketua OSISnya. Oh, ketua OSIS itu harus dari kelas 11, nggak boleh dari kelas 10? Dia harus punya pengalaman minimal 1 tahun join OSIS SMA. Oke, betul. Jadi harus punya pengalaman dulu biar bisa membimbing teman-teman lainnya jadi ya. Tahu arah kerjanya gimana. Oke, sistem kerjanya gimana, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, Nilam nih, kalau OSIS itu kan biasanya organisasi nomor 1 ya di sekolah ya. Istilahnya itu gimana ya bilangnya? Ya pokoknya organisasi nomor 1 di sekolah. Nah, kalau di SMA Islam Azhara ini ada berapa organisasi? Kalau untuk organisasi ya cuman OSIS, tapi untuk ekskul kemungkinan organisasi sama ekskul beda ya? Beda. Oke. Jadi untuk ekskulnya itu ada 12 ekskul. Oke, ada 12 ekskul. Ya, apa aja? Banyak ya, 12. Ada tilawah, hadroh, tahfiz, tari, drum band, paskibra,
English Club, basket, hadro, robotik sama roket air, sama ini PMR, Palang Merah Remaja. Oke, ada robotik, keren ya. Wow, baru nih dari SMA Islam Azhara ada apa namanya? Ada ekskul robotik. Kalau robotik itu ngapain? Itu mendaliin robot. Kebetulan berapa bulan yang lalu ya tadi itu beberapa siswa yang ikut robotik dari Azhara itu menangin juara line follower. Wow, keren banget, tepuk tangannya. Memenangkan juara berapa? Juara satu. Juara satu tingkat Mewakili Sumsel. mewakili Sumsel. Wow, luar biasa ya SMA Islam Azhara. Nanti pemenangnya harus duduk juga nih di kursi panas Palkomtek. Boleh, Siapa ini pemenangnya? Ada berapa orang? 2 ya kemarin. 2. Ada siapa? Ada Amar sama Abina. Amar Abina. Halo Amar Abina, salam kenal. Nanti Mbak Dewi undang juga ke sini ya untuk ngobrol santai di sini ya. Oke, jadi keren ya. Robotiknya memenangkan juara 1 dan mewakili Sumsel. Wow, luar biasa itu ya. Jadi memang kalau robotik ini merakit robot terus mengendalikan robot. memprogram robot untuk mengikuti garis yang ada di banner. Jadi ada sejenis banner itu tuh ada garis-garisnya. Nanti robot yang mereka udah program akan ikutin garis itu. Garis. Oke. Jadi garisnya bentuk ngelingkar itu bakal ngikutin. Oke, keren loh, luar biasa ini. Dari SMA aja udah bisa main robotik ini. Gimana ini? Generasi-generasi seperti kita ini masih 17 tahun sih Mbak Dewi baru. jangan mikirnya 20-an ke atas ya, 17 tahun baru ya. Nah, kalau seandainya Nilam nih, kalau biasanya organisasi OSIS itu kan seperti Mbak Dewi bilang tadi kan organisasi nomor 1 di sekolah. Kalau seandainya kayak kita kan sekarang akan menyambut 17 Agustus ya. Apa sih persiapan khususnya untuk OSIS? Biasanya kan OSIS kan yang bertanggung jawab penuh ya. Betul. Dalam kegiatan sekolah. Nah, kalau Azhara nih sudah menyiapkan kegiatan apa aja sih untuk menyambut 17 Agustus? Oke, jadi di SMA Islam Azhara Palembang sendiri untuk menyambut atau memeriahkan kemerdekaan itu udah dimulai dari hari ini. Oke. Itu ada lomba 17-an 2 hari sampai besok itu ada 9 lomba. Oke, 9 lomba. 9 lomba. Berarti udah dari kemarin ya, udah kegiatan lomba dan Iya. lain-lain. Mulai hari ini. Oh, mulai hari ini. Iya, jadi dari tadi pagi. Oke, jadi tadi seneng nih Azhara nih nggak belajar ya, lomba 17-an. Iya, betul. Seru-seruan. Jangan aja yang nggak pada ikut lomba. Nah, Itu nggak ikut lombanya lomba. sampai besok. Terus pas hari Rabu itu udah mulai gladi untuk upacara. Pas hari Kamis ada upacara penampilan beberapa eskul untuk memeriahkan acara upacara. Oke, jadi keren ya. Ini cewek nih yang mempersiapkan kegiatan yang luar biasa. Pokoknya kalau 17 Agustus harus menyiapkan rundown acara dan lain sebagainya, itu harus disiapkan semuanya ya. Nah, keren nih Nilam. Oke, jadi Nilam juga nggak mungkin bisa mengerjakan semuanya tanpa ada tim-tim yang luar biasa Betul. di belakang Nilam ya, gitu. Nah, kalau seandainya Nilam nih sebagai ketua OSIS, kalau guru itu kan biasanya ada nih yang pegang ketua OSIS, yang pegang OSIS itu dengan Bapak atau Ibu siapa? Untuk pembina OSIS Iya, itu pembina, betul. Bapak Ahmad Nazirin, biasa dipanggil Pak Nas. Pak Nas, halo Pak Nas, terima kasih Pak Nas sudah mengizinkan anak-anak cantiknya buat ngobrol santai di sini ya Pak Nas. Mungkin Pak Nas mau juga nanti Palkomtek undang ke sini Pak, kita ngobrol-ngobrol aja, santai aja sih Pak. Salam kenal ya Pak Nas, semoga nanti kita bisa ketemu dalam keadaan yang luar biasa ya Pak. Oke, jadi tadi kurang lebih ada 11 sampai 12 ekskul ya di sekolah. Wow, keren. Nah, kalau seandainya Nilam sama Itaki sendiri nih mengikuti beberapa ekskul lainnya selain OSIS? Kalau Taki untuk eskulnya itu ikut eskul band sama Tafi. Oh, band sama Tafis. Berarti kalau di Azhara ini boleh mengikuti lebih dari 1 ya? Iya, karena eskulnya dibagi jadi 2 hari. Hari Senin dan hari Selasa untuk eskulnya Iya. setelah pulang sekolah. Oke. Nah, kalau seandainya mengikuti lebih dari 1 ekskul gimana? Tabrakan gimana jadwalnya atau beda-beda? Jadi kalau di SMA kami sendiri itu punya peraturan setiap siswa boleh mengikuti lebih dari 1 ekstrakurikuler asalkan tidak di hari yang sama. Oh, jadi misal nih kalau seandainya mau ikut lebih dari 1 berarti
ikut ekskul yang nggak tabrakan harinya Iya, gitu. betul. Gimana kalau seandainya aku maunya paskib sama basket tapi harinya tabrakan, tapi maunya itu gimana dong? Banyak sih yang kasus kayak gitu. Jadi yang pertama pas mereka mau daftar ekskul, terutama untuk yang kelas 10 nih Mbak, itu pasti kita tanyain emang benar-benar mau yang mana dan bakat mereka di mana. Oke, gitu. fashionnya ada di mana Iya, ya, betul. Jangan sampai salah tujuan. Takutnya malah kabur. Iya, takutnya udah capek-capek belajar dari basic. Misal basketnya kan kita harus dribble dulu, Iya, udah betul. bisa dribble, tiba-tiba berhenti di tengah jalan ya. Oke, nah ini untuk anak-anak kelas 10, kelas 11 semangat dong kalian itu untuk ngikutin ekskul ya. Ada juga beberapa siswa yang kayak males ikutin ekskul, panas nanti gerah nanti gimana lain sebagainya. Nanti kalian kalau senior udah tamat sekolah pasti ngerasain yang namanya penyesalan gak ikut ekskul sama sekali. Nah kalau Mbak Dewi dulu pas sekolah semua ekskul Mbak Dewi ikut. Wow. PMR. Serius, bener-bener ikut semua. Karena Mbak Dewi anaknya bener-bener ekstrovert kuadrat gitu ya. Jadi ekstrovert, nah di atas ekstrovert itu ada Mbak Dewi gitu. Jadi semua ekskul diikutin kecuali PMR. Kenapa Mbak Dewi nggak ikut PMR? Karena kalau PMR kan harus ngangkat orang ya. Badan kita kecil, mau ngangkat orangnya gimana ya say? Nanti retak tulangnya gitu. Jadi kalau Mbak Dewi dulu ikut semua ekskul. Jadi buat kalian khususnya kelas 10 dan 11 jangan nggak ikut ekskul sama sekali, minimal 2 lah. Jadi yang pertama kalau seandainya keuntungan ikut ekskul itu ya punya teman-teman, ya punya wawasan, terus juga punya waktu yang lebih untuk mengeksplor lainnya selain belajar, seperti itu ya. Kalau seandainya Itaki tadi ikut 2 ekskul, kalau Nila? Kemarin Nilam cuma ikut 1 ekskul English Club. Oh, cuma ikut English Club. Jadi karena Nilam ini guys, beban dia itu udah banyak di ketua OSIS ya, jadi untung aja dia masih ikut ekskul ya. Kalau seandainya OSIS nih, kalau seandainya kumpul-kumpul kan Mbak Dewi dulu nggak ikut sih OSIS sebenarnya. Ikut semua tapi nggak ikut OSIS. Karena kenapa ya dulu? Kenapa ya kalau nggak salah? Iya, ketawa dia say, kayak ya ampun. Tapi kalau seandainya OSIS nih Nilam, harus ada kriteria khususnya nggak? Misal harus hafal undang-undang misalnya kayak gitu, harus hafal apalah gitu, atau nggak ada kriteria khusus gitu? Oke, kalau di SMA, di OSIS yang di SMA Nilam itu untuk kriteria ketua OSISnya yang tadi minimal 1 tahun ngerasain di OSIS, terus bisa debat, public speaking gitu ya? Betul, bisa berpidato di depan teman-teman yang rame Mbak. Nah, kalau untuk anggota itu kemungkinan untuk kriteria khusus yang terlalu berat itu nggak ada, tapi kemungkinan yang harus bersifat baik kepada guru, punya itikat yang baik, atau punya adab yang sopan dan santun antar ke guru sama ke temannya ke sih. teman-teman. Iya. Karena OSIS ya tadi organisasi nomor 1 di sekolah betul. ya, jadi jangan sampai dirusak oleh salah satu anggota aja. Jadi memang benar-benar pemilihannya ini selektif sekali ya guys ya. Tapi nggak harus hafal undang-undang kan? Nggak ada ya itu ya. Tapi di Azara siswanya hafal. Hafal, karena ya setiap Senin ya gimana nggak hafal ya saya. Benar-benar. Nah kalau seandainya Nilam ataupun Itaki nih, Nilam dulu deh, kegiatan selain sekolah sekarang apa? Apakah kursus atau les nyanyi, piano? Kalau selain sekolah itu Nilam ikut forum sama kursus. Forum Iya. apa tuh? Forum OSIS Palembang yang tingkat kota. Oh, jadi memang ada organisasi OSIS khusus Kota Palembang. Iya. Sekota Palembang. Iya betul. Oh, Perkumpulan gitu. Perkumpulan anggota OSIS. Nah, kalau saya perkumpulan kayak gitu mau bahasnya apa tuh? Kan kalau di forum itu ada jabatannya juga. Terus apa sih yang mereka rancang? Mereka tuh bikin acara-acara yang besar Mbak di Palembang. Oh, jadi memang membuat acara khusus OSIS sekota, iya. Sekota Palembang. Iya, betul. Oh, keren ya. Anak-anak SMA udah bisa bikin acara gede, say. Kita mau ngurusin enggak jadi deh. Oke, kalau Itaki nih gimana Itaki? Kalau Itaki ini kan kita udah kelas 12 ya, tentunya harus sudah mempersiapkan untuk masuk PTN. Betul. Jadi kalau untuk pulang dari sekolah itu ikut les masuk PTN untuk bahas-bahas soal masuk PTN. Dan juga ikut lomba-lomba organisasi di luar sekolah
Dan kalau untuk kegiatan malamnya itu Taki ikut silat. Full day ya kalian ini, dari pagi sampai malam ya. Kita kerja dari pagi sampai sore aja udah encok semua ya Mbak Vivi ya. Udah encok, kita nggak bisa pas pulang itu udah tepar. Kenapa ini Dewi nggak angkat telepon? Udah tepar say. Oke, jadi emang bener-bener full day dari pagi sampai malam pun juga ada kegiatan ya. Oh, luar biasa. Apalagi silat ya tadi. Silat harus short gitu juga nggak capek-capek ya mereka ini ya. Oke, nah kalau Nilam sendiri? Ya tadi yang Oh iya, forum Nilam udah tadi. gimana sih ini? Udah ikutin forum Iya, ya? malamnya Oke. baru kursus. Baru kursus karena udah kelas 3 jadi sekarang sudah mempersiapkan mau ikut UTBK kalau USBN lah lain sebagainya, udah persiapan dari sekarang ya. Semangat ya guys ya, semoga kita ketemu dalam keadaan yang lebih luar biasa lagi ya. Amin. Tapi kalau seandainya udah sukses harus mau dong duduk lagi di kursi panas Palkomtek ya. Boleh. Boleh ya. Harus itu tapi ya udah gitu. Oke, nah kalau seandainya Nilam sama Itaki sendiri nih Kak, karena kan sebentar lagi akan melepas masa jabatannya masing-masing ya, boleh dong kasih kasih masukan untuk khususnya buat adik-adik kelas 10 khususnya nih dan kelas 11 untuk mengikuti program-program yang ada di sekolah. Jangan males-malesan buat ikut-ikutan program ekskul organisasi seperti itu, boleh Nilam dulu deh. Oke, jadi mungkin untuk adik-adik kelas atau yang seangkatan yang masih takut untuk bergabung dalam suatu organisasi atau ikut perkumpulan, Nilam harap ke depannya kalian nggak takut lagi, karena dari organisasi atau perkumpulan itu kita banyak dapat relasi, pengalaman, dan juga kemungkinan nilai-nilai kehidupan yang nggak kita dapat di sekolah. Keren tuh. Nilai kehidupan yang nggak kita dapat di sekolah. Benar, karena kita di perkumpulan itu siapa tahu, oh aku bisa ini deh, jadi banyak pengalaman, jadi banyak betul. pokoknya banyak yang bisa kita ketahui lah dari berkumpul sama teman-teman juga kan. Nah kalau Itaki nih, Untuk teman-teman semuanya, terutama yang kelas 10 sama kelas 11, kita kan masih remaja, masih muda, itu kita gunakan masa muda kita untuk banyak mengeksplor, banyak mencoba hal-hal baru untuk hal-hal yang positif dengan mengikuti banyak kegiatan lomba, organisasi, yang mana tentunya kegiatan itu akan sangat berguna untuk kehidupan kita. keren loh public speaking berdua ini loh, hampir kalah ya Mbak Dewi, hampir gitu ya, lidahnya hampir kepleset-pleset gitu ya. Oke, itu pesan Ketua OSIS Nilam dan Wakil Ketua OSIS Itaki buat khususnya untuk adik-adik dari SMA Islam Azhara kelas 10 nih. Apalagi kelas 10, banyak nggak sih kelas 10 yang nggak ikutan ekskul? Enggak sih, kalau di Azhara itu Wajib kelas ya? 10-nya ikut semua. Ikut semua wajib. Ada nggak sih, pernah nggak kalian itu misal lagi pembukaan, biasanya kan kalau pembukaan ekskul itu kan disosialisasiin Iya, per betul. kelas. Hai Mbak dari ekskul basket mau mengajak adik-adik buat bergabung. Pernah nggak di satu kelas itu bener-bener nggak ada sama sekali yang mau ikutan? Pernah. Itu gimana tuh? Krik kayak Ya, jangkrik itu gitu ya. beberapa eskul yang mungkin minat siswanya dikit, tapi alhamdulillah itu udah berkembang. Udah berkembang. Oke, keren banget public speakingnya ya. Jadi memang ada beberapa ekskul yang minatnya itu nggak terlalu banyak ya, Nilam ya. Tapi seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan peminatnya juga semakin banyak. Iya, apalagi kan anak-anak SMA kan mereka biasanya kalau akan ada hal baru itu kayak penasaran gitu ya, tertantang gitu jiwanya, bener banget gitu. Nah gitu ya, jadi untuk anak-anak kelas 10, kelas 11 tetap semangat ya adik-adik ya untuk mengikuti ekskul. Pokoknya semua kegiatan sekolah yang kemungkinan kalian bisa ikut itu ikutan, jangan nggak ikutan. Nah kalau kelas 12 nih Nilam masih bisa ikutan nggak? Ikut apa nih Kak? Ikut ekskul gitu. Cuman batas semester 1. Oh, batas semester 1. Misal nih, dia pas kelas 1, kelas 2 nggak ikut ekskul basket, tapi tiba-tiba pas kelas 3, oh pengen deh ikut ekskul basket, boleh nggak? Untuk semester satunya masih dibolehin Oh, ya? masih boleh ya, tapi yang kemungkinan besar di Azhara kelas 12-nya itu udah jadi senior gitu. udah jadi senior. Yang ngajarin adik kelasnya. Oke. Udah jadi senior lah ya. Jadi kalau seandainya gitu, jadi jangan pas tiba-tiba kelas 3 kalian baru mau ikutan ekskul, kan jadi gimana gitu ya.
jadi nggak enak teman-teman yang ngajarin sama seangkatan gitu ya. Kalau sama adik kelas kan enak gitu ya guys ya. Oke, Nilam sama Itaki ada lagi yang mau disampaikan khususnya buat sekolah atau buat pembimbing OSIS atau buat anggota-anggota OSISnya, boleh sampai di sini biar makin semangat atau buat semangat biar makin belajar gitu. Kalau dari Taki pengen ngucapin terima kasih yang pertama untuk guru-guru yang tentunya udah sabar ngajarin kita siswa-siswanya. Semangat terus buat teman-teman semuanya, mumpung masih kelas 10, masih kelas 11, masih ada kesempatan. Jadi terus semangat untuk mencoba hal baru. Dan juga untuk teman-teman OSIS semuanya, semangat untuk terus berorganisasi. Oke, Mbak Dewi juga mau titip-titip salam ya, nanti salam buat semua anggota OSIS, buat pembina OSISnya ya. Kapan-kapan kita ketemu di sini. Nah, juga di sini Mbak Dewi mau ngumumin, Mbak Dewi juga punya undangan resmi khususnya buat seluruh anggota OSIS buat trial class gratis di Palkomtek. Ya, jadi nanti kita punya yang namanya itu program trial class. Jadi trial class itu nyobain belajar di Palkomtek 1 hari itu gimana sih? Yang katanya asik banget, yang katanya belajarnya full praktek, gimana sih rasanya? Ya, jadi kita mau mengundang seluruh anggota OSIS ya buat gabung ke sini. Misalnya nih, kan kita ada 2 program, komputer sama bahasa Inggris. Misalnya nih dari OSIS ini mau cobain semuanya Mbak, mau komputer sama bahasa Inggris, boleh, nanti kita tinggal atur jadwalnya aja. Nanti Mbak Dewi minta tolong Nilam untuk koordinir timnya ya. Oke. Ada berapa anggotanya? 38. 38, berarti kita bagi 2 kelas. Ya, satu kelasnya 18 orang. Nah, jadi untuk trial kelasnya ini kalian nggak perlu bawa apa-apa, jadi nggak perlu bawa laptop dan lain sebagainya. Udah kita sediain semuanya dari sini. Oke, untuk semua anggota OSIS ya, Mbak Dewi tunggu kehadirannya di sini nanti ya. Undangan resmi nih, jangan sampai kalian lewatkan ya, karena kapan lagi dapat gratis ya kan? Apalagi kalau yang gratis-gratis ini cepet satet langsung, pasti banyak yang WA. Nilam gimana Nilam, gratis di Palkomtek Nilam gitu kan. Oke, nanti itu undangan resmi ya dari Palkomtek ya untuk semua anggota OSIS. Nanti Nilam dan Itaki boleh dibantu koordinir teman-temannya, dibuat 2 tim ya. Nanti untuk jadwalnya boleh langsung hubungin ke asisten Mbak Dewi, itu namanya Vivi Zatayum nih ya. Nanti itu orangnya, nggak bisa ke shoot kamera ya. Nanti aja ya Mbak ya, nanti di editor tolong dibuat di sini rain Mbak pip gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk semua anggota OSIS sampai jumpa, nanti kita ketemu di sini ya. Mbak Dewi juga mau ngucapin terima kasih buat SMA Islam Azhara. Itu terima kasih sudah mengizinkan Nilam dan Itaki buat ngobrol santai di sini. Nggak lupa pula Mbak Dewi ucapkan terima kasih buat Bapak pembimbing. Bapak apa tadi? Bapak Nazirin. Pak Nazirin. Iya, Pak Nazirin, terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga nanti kita ketemu di lain waktu dalam keadaan yang luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat Nilam dan Itaki udah meluangkan waktunya buat hadir di sini ya. Semoga selesai dari sini karirnya semakin cemerlang ya. Amin. Nanti juga juara kelasnya, nanti juara 1 semuanya ya. Rebutan lah kalian juara 1 nanti ya. Nanti ada 1, berapa, nanti Itakinya 1, berapa. Pokoknya 1 semua lah ya. Pokoknya nanti kita ketemu di keadaan yang lebih luar biasa ya. Nah, untuk teman-teman Palkomster yang udah nonton podcast kita hari ini, Mbak Dewi mau ngingetin lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya. Atau kamu juga yang mau, atau kamu mau juga ngobrol santai di sini, boleh langsung DM aja Instagram kita @palkomtekpalembang. Boleh banget, siapapun boleh ngobrol santai di sini. Kita ngobrol santai aja, nggak perlu bahas-bahas yang berat-berat gitu ya. Karena hidup udah berat, jadi pembahasannya juga yang enteng-enteng aja, yang santai-santai aja. Oke, terima kasih semuanya. Mbak Dewi mau ngingetin lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Palkomtek part 9. Bye-bye.